Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi gharral mayamin. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Sebelumnya saya mohon maaf karena masih belum bisa terkoneksi dengan laptop, sehingga saya terpaksa sementara harus memakai handphone dulu ya. Mudah-mudahan sebentar lagi bisa connect dengan laptop sehingga bisa menampilkan file yang akan kita tadabburi. Baik Bapak dan Ibu, pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat, rahmat dan karunia-Nya. Khususnya pada pagi hari ini Allah kembali memberikan kepada kita taufik untuk hadir kembali dalam majlis tadabbur Al-Qur'an yang penuh berkah ini insyaallah. Salawat dan salam kita doakan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga senantiasa Allah curahkan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya dan kepada seluruh sahabatnya dan umatnya ila yaumil qiyamah. Baik Bapak dan Ibu, kita akan masuk kepada tadabbur Al-Qur'an surah Al-A'raf dimulai dari ayat 96 sampai 104 pada pagi hari ini insyaallah. Baiklah Bapak dan Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, kita kembali kepada pangkal halaman 163 ya, surah Al-A'raf ayat 96. Seperti biasa sebelumnya kita jemput kembali beberapa ayat sebelumnya supaya tadabbur kita nyambung ya. Nah, sesungguhnya Al-Quran ini satu kesatuan, bukan berarti dipisah-pisah dengan halaman, maka dia memiliki kisah-kisah yang terpisah, tidak ya. Kita lihat di ayat yang 94, ya, mohon izin saya masih belum bisa menampilkan filenya karena laptop masih belum tersambung dengan internet. Di ayat 94 Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa akhadna ahlaha bil ba'sa'i wad dharra'i la'allahum yadharraun. Dan tidaklah kami mengutus di suatu negeri berupa seorang nabi kecuali kami akan mengambil penduduknya atau kami akan menimpakan penduduknya dengan kesempitan ya, dengan penderitaan dan kesusahan. La'allahum yadharraun. Tentu bukan berarti setiap negeri yang diutus nabi akan ditimpakan demikian, tapi negeri yang menentang dan melakukan penolakan kepada dakwahnya nabi-nabi yang diutus oleh Allah tersebut. Yang tujuannya adalah la'allahum yadharraun. Mudah-mudahan mereka bisa mendapatkan mau'izah atau mereka bisa mendapatkan peringatan. Summa baddalna makana sayyi'atil hasanata. Ya, kemudian setelah orang-orang terdahulu itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah ganti azab yang diturunkannya itu dengan kebaikan. Orang-orang yang selamat, yang kemudian mereka mengambil ibrah daripada bencana yang Allah turunkan, mereka kemudian kembali beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah beberapa waktu berlalu, mereka mulai kembali ingkar kepada Allah. Setelah jumlah mereka banyak, kemudian mereka kembali ingkar pada Allah hatta afau wa qalu qad massa aba'ana ad-dharra'u was-sarra. Kemudian mereka berkata setelah jumlah mereka banyak, dulu para pendahulu kita, orang-orang tua kita juga telah ditimpa oleh baik itu kesusahan dan begitu juga kesenangan. Jadi ya sudah, ini sudah sunatullah ya. Maka ketika mereka kembali bermaksiat kepada Allah, fa'akhadnahum baghtatan wa hum la yash'urun. Kemudian kami timpakan azab kepada mereka dalam bentuk yang tiba-tiba, baghtah, tanpa dikira dan tanpa diprediksi, maka wa hum la yash'urun, dan mereka tidak merasakan tanda-tanda akan datangnya azab tersebut. Kemudian di ayat yang pagi ini akan kita tadabburi Bapak dan Ibu, di ayat 96 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama." Dan kalaulah seandainya penduduk negeri-negeri yang telah Allah sebutkan sebelumnya, mulai dari negerinya Nabi Nuh ya, negerinya Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Syuaib, Nabi Lut ya. Kalau seandainya penduduk negeri-negeri tersebut, dan tentunya ini umum, tidak saja berlaku kepada penduduk negeri-negeri yang telah Allah sebutkan kisah-kisahnya sebelum hari ini,
tapi juga mencakup semua negeri ya, negeri apa saja yang ada di dunia ini. Kalaulah seandainya penduduk suatu negeri itu beriman, bertakwa, ya, beriman dan bertakwa. Tidak beriman saja, tidak hanya sekedar menjadi orang Islam, tidak hanya sekedar percaya Tuhan itu Allah, Muhammad itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi juga bertakwa, beriman dengan sebenar-benarnya, menjadi orang bertakwa, beramal saleh, menjauhi kemungkaran, menjauhi maksiat. Maka apa kata Allah? La fatahna alaihim barakatim minas sama. Sungguh akan kami bukakan untuk mereka barakat, keberkahan-keberkahan, kebaikan-kebaikannya, nikmat, rezeki, minas sama'i wal ard, baik dari langit berupa hujan, wal ard, dan juga dari bumi berupa tumbuhnya tanaman-tanaman, tumbuhnya perkebunan, ya, hal-hal yang bermanfaat untuk manusia, ya. Nah, itu kata Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama. Ini ayat ini sering kita dengar ya disampaikan oleh para dakwah. Kalaulah penduduk suatu kampung itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna alaihim barakatim minas sama. Maka akan kami bukakan kepada mereka keberkahan-keberkahan dari langit dan begitu juga keberkahan-keberkahan dari bumi, ya. Ya wallahu alam, apakah seperti yang pernah kita baca, mungkin ada tulisan yang mengatakan kenapa negeri seperti Arab Saudi itu kaya raya, begitu ya, penduduknya makmur dan negara-negara Arab, ya mungkin bisa jadi, misalkan di Arab Saudi itu karena mereka menerapkan hukum Islam, ya, mereka menerapkan hukum Islam, mungkin persentase maksiat di sana mungkin lebih sedikit dibanding dengan di negeri-negeri yang lain, dan persentase orang-orang beribadah di sana yang menerapkan hukum Allah ya lebih tinggi dibanding dengan negeri-negeri lain, sehingga ya wajar mungkin ya, ini kita tuh melihatnya dengan kacamata iman. Allah turunkan kepada mereka keberkahan dari langit dan dari bumi. Mana sekarang pun juga sudah sering hujan di sana ya. Tumbuh-tumbuhan juga sudah banyak dan perkebunan juga semakin maju di sana ya. Belum lagi yang dari bumi berupa minyak dan seterusnya. Ya. Walakin kadzabu, akan tetapi mereka mendustakan syariat Allah. Mereka mendustakan nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Maka akhirnya Allah siksa mereka atau Allah hancurkan mereka, Allah azab mereka akibat apa-apa yang mereka mereka kerjakan. Jadi Bapak dan Ibu, kesimpulan daripada ini adalah kalau seandainya suatu negeri itu masyarakatnya, umatnya beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan Allah bukakan kepada negeri tersebut keberkahan-keberkahan dari langit, ya, dan begitu juga dari bumi yang berupa sumber daya alam, berupa hujan dan berupa apa saja yang bermanfaat bagi negeri tersebut yang berasal dari langit dan bumi. Walakin kadzabu, akan tetapi mereka mendustakan syariat Allah, mereka menolak agama Allah, fa akhadnahum bima kanu yaksibun, ya. Kalau di sini kadzabu itu lebih kepada menolak ajaran agama Allah, menolak para rasul Allah, ya. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, lalu kami ambil mereka, kami azab mereka, kami timpakan kepada mereka hukuman akibat apa-apa yang mereka kerjakan. Kemudian di ayat yang selanjutnya, Bapak dan Ibu rahimakumullah, Allah mengatakan, afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Apakah merasa aman penduduk negeri-negeri tersebut? Ya, sekali lagi yang Allah sebutkan di sini memang mengisyaratkan atau menunjuk kepada negeri-negeri yang telah Allah hancurkan sebelumnya pada umat-umat sebelumnya, ya. Umat Nabi Lut, ya, umat Nabi Saleh, umat Nabi Hud, umat Nabi Syuaib dan seterusnya. Maka kata Allah, afa amina ahlul qura, apakah merasa aman waktu itu penduduk negeri-negeri tersebut, ayyatiyahum ba'suna bayatan, bahwasanya datang kepada mereka hukuman kami, siksaan kami, bayatan, ya, pada malam hari, wahum naimun, di saat mereka sedang tidur. Jadi di sini Allah menjelaskan ada azab-azab Allah, hukuman-hukuman Allah yang Allah turunkan kepada kaum-kaum yang mendustakan syariatnya, menolak dakwah nabinya, di mana Allah menurunkan kepada mereka azab di tengah malam, di saat mereka sedang tidur nyenyak. Kemudian di ayat selanjutnya Allah mengatakan, awa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duha wa hum yal'abun, dan apakah merasa aman juga penduduk negeri-negeri tersebut, ayyatiyahum ba'suna, bahwasanya datang kepada mereka hukuman kami
duha, dalam waktu duha. Di waktu duha itu di saat manusia sedang sibuk-sibuknya bekerja ya, mungkin sedang apa namanya, sedang berjibaku mengejar dunia ya. Mulai waktu kerja sekitar waktu jam 8, jam 9, jam 10, di saat kebanyakan manusia sedang berjibaku dengan dunianya. Dan mereka sama sekali tidak mengira pada waktu-waktu tersebut akan Allah datangkan bencana ya. Ya, saya tidak bermaksud mengatakan bahwasanya apa yang terjadi di Aceh pada tahun 2004 yang lalu akibat kemaksiatan penduduknya, tidak ya, naudzubillah, mudah-mudahan tidak demikian, mudah-mudahan hanya dalam bentuk kasih sayang Allah. Tapi kalau kita ingat waktu itu peristiwa tersebut terjadi pada waktu duha kalau tidak salah, sekitar jam pagi lah ya, di mana manusia tidak ada yang mengira bahwasanya bencana yang maha dahsyat itu akan terjadi pada pagi hari itu. Nah, ini salah satu bentuk Allah itu menurunkan katakanlah bencana atau peringatan ya. Tapi tentunya ayat ini maksudnya kepada kaum-kaum yang sebelumnya yang Allah turunkan azabnya tersebut baik di waktu malam, di saat mereka sedang tidur, begitu juga di waktu siang, di saat mereka bangun, di pagi hari, di waktu duha, di saat perhatian fokus manusia sedang tinggi-tingginya, sedang memikirkan dunia, ya, tidak ingat kepada Sang Khalik. Kemudian di ayat yang selanjutnya Allah mengatakan, afa aminu makrallah, apakah mereka merasa aman, ya, merasa aman dengan makarnya Allah Subhanahu wa taala? Ya, fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Maka tidak ada yang merasakan aman terhadap makarnya Allah itu kecuali kaum yang merugi, orang-orang yang merugi. Jadi Allah mengatakan, apakah mereka waktu itu bermaksiat, ya, menentang syariat Allah, menentang nabi-nabi Allah dan rasul-rasulnya Allah karena mereka merasa aman akan datangnya makar Allah, maka tidaklah ada orang yang merasakan aman terhadap makarnya Allah itu kecuali orang-orang yang merugi. Makar Allah itu Bapak dan Ibu, ya, ketika Allah berkehendak membuat makar, maka Allah bisa melakukannya dengan cara apapun. Ya, wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Orang-orang kafir itu berbuat makar. Maka Allah pun juga berbuat makar. Wa makaru wa makarallah. Dan kemudian Allah pun berbuat makar. Ya, makar di sini bukan berarti dalam definisi kita bahasa Indonesia ya. Makar dalam definisi Malaysia berarti perbuatan buruk, perbuatan jelek. Tidak. Makar itu artinya ya sebuah tipu daya, sebuah muslihat yang dilakukan dalam konteks menghancurkan musuh ya. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia mungkin makar artinya perbuatan yang negatif ya. Tapi makar di sini adalah suatu tindakan, suatu aksi yang dilakukan tanpa disadari oleh musuh ya. Nah, kalau orang-orang kafir, orang-orang musyrik, bahkan Israel hari ini semakin jumawa, semakin merasa hebat. Kemarin ya, kemarin sudah kita ingat, kita sampaikan, mereka berhasil membunuh atau menewaskan salah satu petinggi daripada pejuang kemerdekaan Palestina, pejuang kemerdekaan Al-Quds, Masjidil Aqsa, yaitu Sheikh Ismail Haniyah, tokoh politiknya pergerakan Hamas. Mereka mungkin hari ini merasa hebat, merasa jumawa ya, karena mereka berhasil bahkan menembus pertahanan negara sekuat Iran. Nah, itulah makar mereka. Konon saya baca di aljazeera.net itu, mereka telah menanam bom ya, karena kalau roket tidak diketahui itu apakah benar ada roket, karena rasa-rasanya eh, tidak mungkin pertahanan udara di Iran ditembus oleh roket dari luar negaranya sedemikian mudah. Tapi konon katanya rencana pembunuhan Ismail Haniyah itu telah direncanakan dengan sebuah makar sejak 2 bulan yang lalu. Berarti memang proses intelijen daripada Israel ini luar biasa. Ya. Memang sangat-sangat canggih yang menempuh sistem-sistem pertahanan keamanan suatu negara. Ya, itu mereka merasa makar mereka sudah begitu hebat ya. Tetapi Allah mengatakan wa makaru wa makarallah. Allah pun juga sanggup berbuat makar. Bagaimana makarnya Allah? Ya, perbandingan antara makar yang mereka punya dengan makarnya Allah, ya bagikan langit dan bumi ya. Allah bisa saja nanti menyiapkan kepada mereka sebuah hukuman yang maha dahsyat. Allah buat gempa yang sangat dahsyat. Allah turunkan, ya nggak usah gempa lah ya. Allah tahan saja hujan. Allah tidak turunkan hujan mungkin 1 bulan, 2 bulan. Atau Allah bukakan sedikit ozon saja. Ya.
dari puncak langit tempat mereka berada. Allah biarkan sinar matahari membakar mereka. Ya, makarnya Allah sangat banyak. Atau Allah kirim mungkin belalang. Allah kirim belalang yang jumlahnya miliaran rupiah menyerang pertanian mereka, yang menutupi rumah-rumah dan jalan mereka. Subhanallah. Ketika Allah berkehendak melakukan makar, maka tidak ada yang bisa melawan makarnya Allah. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Dan Allah sebaik-baik orang yang sebaik-baik bukan orang ya, sebaik-baik zat yang melakukan makar. Maka kembali kepada ayat, afa aminu makrallah. Apakah mereka merasa aman dengan makarnya Allah? Fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Jadi Bapak dan Ibu, meskipun kita insya Allah bukan termasuk pelaku maksiat, bukan orang-orang yang membangkang dan uh, melawan agama Allah, tapi kita tetap harus merasa takut dengan makarnya Allah. Kalau seandainya kita terlanjur melakukan perbuatan dosa, apalagi dosa besar, apalagi melakukan kegiatan aktivitas yang identik dengan merongrong agama, menista agama, melawan agama dan seterusnya, melawan perjuangan agama, perjuangan umat Islam, maka harus takut kita dengan makar yang Allah akan turunkan kepada kita. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, di ayat selanjutnya Allah mengatakan, awalam yahdi lilladzina yarithunal arda min ba'di ahliha allau nasha'u asabnahum bidhunubihim. Dan apakah tidak mendapat petunjuk, tidak menjadi hidayah bagi orang-orang yang mewarisi bumi ini, dunia ini setelah penduduknya sebelumnya, artinya orang-orang yang datang setelah umat-umat yang hancur tersebut, ya, baik itu umat kaum Lut, umat kaum Ad, kaum Samud, yang intinya mereka tentu mengetahui ya kejadian yang menimpa umat sebelum mereka. Seharusnya menjadi hidayah bagi mereka, seharusnya menjadi mau'izah akan bukti kebenaran janji Allah bahwasanya Allah akan menurunkan azab, Allah akan menghukum orang-orang yang ingkar kepada syariatnya dan seterusnya. Dan begitu juga kepada kita hari ini ya, kepada umat-umat manusia yang hidup pada hari ini, umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW. Awalam yahdi lilladzina yarithunal ard. Apakah tidak menjadi hidayah bagi orang-orang yang mewarisi bumi mimba di ahliha setelah penduduk-penduduknya yang sebelumnya, ya, kaum-kaum yang banyak itu, allau nasya'u asabnahum bidunubihim, bahwasanya kalau seandainya kami berkehendak, maka kami akan timpakan kepada mereka hukuman akibat dosa-dosa mereka. Ya. Kalau saya lebih merasakan ayat ini turun kepada kita, umat manusia yang hidup pada hari ini. Tidakkah kita mengambil hidayah, mengambil ibrah tentang kisah-kisah nabi-nabi yang telah disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, dan bagaimana Allah memberikan hukuman azab kepada umat-umat mereka karena kesombongan, congkakan, dan keangkuhan mereka kepada syariat Allah, dan mereka mempersekutukan Allah dan melakukan maksiat-maksiat yang sangat besar. Maka tidakkah itu kita menjadikan ibrah di mana Allah mengatakan allau nasya asabanahum bidzunubi. Kalau Allah berkehendak, maka Allah akan timpakan kepada kita hukuman, azab, musibah akibat dosa-dosa yang kita lakukan. Ya, meskipun kemarin beberapa kali kita jelaskan, ya, kenapa kita lihat pada hari ini begitu banyak maksiat di dunia, ya, di negeri kita misalkan dalam bentuk bermacam-macam, ya, bahkan juga berbentuk kesyirikan, bid'ah, khurafat, perbuatan maksiat, zina, minum khamar, perjudian, narkoba, riba, apalagi. Tapi alhamdulillah kita tidak mendapatkan azab sebagaimana azab-azab yang Allah turunkan kepada kaum-kaum sebelumnya. Nah, itu tentu banyak faktor. Barangkali karena faktor doanya Nabi Muhammad SAW yang meminta kepada Allah agar umatnya jangan dimusnahkan oleh Allah sebagaimana dulu cara Allah memusnahkan umat-umat sebelumnya. Bisa jadi karena masih adanya orang-orang saleh. Bisa jadi masih karena banyaknya para penghafal Al-Quran. Bisa jadi karena Allah menyayangi orang-orang tua yang ada di negeri kita, atau anak-anak bayi yang banyak berada di negeri kita, atau karena binatang hewan-hewan yang hidup, atau mungkin karena ada doanya orang yang berdoa di tengah malam, yang memohon senantiasa setiap malam agar Allah melindungi negeri kita. Maka, tapi tentu ayat ini tetap harus menjadi ibrah bagi kita. Maka mungkin akan sampai nanti pada suatu titik, ya, di sana Allah akan tetap turunkan musibah, Allah turunkan azab atau iqab, meskipun tidak sampai sedahsyat sampai dihilangkan satu generasi, ya, seperti kaum-kaum sebelumnya dimusnahkan satu negeri, ya mungkin tidak, ya, tapi bencana alam, musibah,
yang mungkin merenggut nyawa manusia yang cukup masif, cukup massal, seperti tsunami misalnya, seperti gempa, seperti apalagi misalkan badai, banjir bandang dan seterusnya. Nah, kita sebagai umat Islam, sebagai seorang mukmin, tentu seharusnya seyogianya menyikapinya sebagai bagian dari peringatan oleh Allah akibat kesalahan, dosa-dosa dan maksiat yang dilakukan oleh umat manusia. Kemudian di ayat ini Allah mengatakan, wa natba'u ala qulubihim fahum la yasma'un, ya. Dan tentu akan kami tutup hati mereka itu, dan mereka tidak bisa lagi mendengar hidayah-hidayah Allah, tidak bisa lagi mendengar seruan-seruan daripada nabi-nabi Allah, seruan daripada ayat-ayat Allah, wahyu-wahyu Allah, daripada Al-Quran, untuk kita umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian di ayat selanjutnya Allah mengatakan, tilkal qura naqussu 'alaika min ambaiha. Itulah negeri-negeri yang telah Allah sebutkan di beberapa halaman sebelumnya, mulai dari negerinya kaum Sodom, ya, Nabi Lut, negerinya kaum Ad, negerinya kaum Nabi Syuaib, Nabi Saleh, dan Nabi Hud, ya, kaumnya Nabi Hud. Nah, itulah semua Allah sebutkan tilkal qura naqussu 'alaika min ambaiha. Itulah negeri-negeri 5 nabi telah kita ceritakan, ya. Nabi Lut, kemudian Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Syuaib, satu lagi Nabi apa kemarin? Nabi Nuh, ya. Mulai dari Nabi Nuh, ya. Nabi Nuh, kemudian Nabi Lut, Nabi Hud, Nabi Syuaib. 5 nabi kemarin sudah kita ceritakan bersama kaumnya. Maka kata Allah, tilkal qura naqussu 'alaika min ambaiha. Itulah kampung-kampung atau negeri-negeri yang kami ceritakan kepada engkau, wahai Muhammad, min ambaiha, sebagian di antara kisah-kisahnya, cerita-ceritanya, ya, kejadian-kejadian yang menimpa mereka. Walaqad ja'atuhum rusuluhum bil bayinat. Sungguh telah datang kepada mereka rusuluhum, nabi-nabi mereka, rasul-rasul mereka, bil bayinat, dengan bayinat, bukti-bukti, hujjah-hujjah, bahkan mukjizat-mukjizat yang nyata. Allah berikan kepada nabi-nabi tersebut berbagai macam bentuk mukjizat, seperti mukjizatnya Nabi Saleh yang mampu mengeluarkan seekor onta yang besar dari sebuah batu gunung, ya. Fama kanu liyu'minu bima kadzabu min qabl. Fama kanu liyu'minu bima kadzabu min qabl. Kata Allah, dan tidaklah mereka seyogianya akan beriman bima kadzabu min qabl, dengan apa-apa yang mereka dustakan sebelumnya. Artinya ada beberapa versi dalam memahami ayat ini. Fama kanu liyu'minu bima kadzabu min qabl. Artinya, kalaupun seandainya mereka dihidupkan kembali, kalaupun mereka dihidupkan oleh Allah setelah mereka semua tewas bergelimpangan menemui ajalnya, kalaupun seandainya mereka dihidupkan kembali, ya, seperti sedia kala, maka kata Allah, fama kanu liyu'minu bima kadzabu min qabl. Maka tidaklah mereka itu akan beriman dengan apa-apa yang mereka dustakan sebelumnya. Ya, Masya Allah, ya. Subhanallah, begitu ingkarnya manusia-manusia itu. Sudah dimatikan oleh Allah, dibuat tewas oleh Allah dengan berbagai macam azab yang kita sebutkan sebelumnya. Begitu dihidupkan, ya, mereka lupa, atau mungkin, ya, bukan bukan lupa, ya mereka ingat, tapi tetap menantang, ya, mereka tidak kapok, begitulah, ya. Fama kanu liyu'minu bima kadzabu min qabl. Maka mereka tidak akan beriman terhadap apa-apa yang dulu mereka dustakan sebelumnya. Nah, itu cara memahami yang pertama menurut ahli takwil. Ada juga yang mentakwilkan bahwasanya ayat ini maksudnya adalah Allah menyatakan kepada kita, fama kanu liyu'minu bima kadzabu min qabl. Mereka itu memang tidak akan pernah beriman atas apa-apa yang mereka dustakan sebelumnya. Artinya apa? Allah telah mengetahui dengan ilmunya yang bersifat azali bahwasanya memang orang-orang tersebut, kaum-kaum yang ingkar tersebut tidak akan beriman, ya. Karena ilmu Allah tentu mengetahui semua kejadian. Allah, kalau seandainya kita anggap tidak tahu apa yang akan terjadi, berarti kita telah menafikan salah satu sifatnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengetahui, ya. Ilmu Allah itu mengetahui segala sesuatu sebelum terjadi, Pak. Dan maka ayat ini dipahami, fama kanu liyu'minu bima kadzabu min qabl. Artinya Allah mengatakan memang mereka itu, Allah telah tahu bahwasanya mereka tidak akan beriman
dengan apa-apa yang mereka dustai sebelumnya. Nah, ini kalau kita perlebar diskusi tentang ini, maka mungkin akan panjang ya Bapak Ibu. Lalu kalau begitu, kenapa Allah ciptakan mereka? Toh Allah sudah tahu mereka akan bermaksiat, mereka akan ingkar, ya. Toh kalau begitu, kenapa Allah utus juga Nabi? Toh Allah sudah tahu mereka dengan ilmunya bahwasanya mereka tetap akan ingkar dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini permasalahan akidah yang cukup rumit untuk kita jelaskan, tetapi kita memahaminya seperti yang senantiasa saya sampaikan. Setiap ada pertanyaan seperti ini, Allah mengutus Rasul, menurunkan wahyu untuk memberi petunjuk kepada manusia. Nah, di situ Allah berikan ruang ikhtiar kepada manusia dengan akal yang Allah berikan, dengan nabi yang Allah utus, dengan wahyu yang Allah turunkan, agar manusia itu memilih jalan kebenaran, ya, memilih jalan kebenaran. Jadi pada dasarnya tidaklah ada apa namanya autoprogram, ya. Eh, kita telah diprogramkan oleh Allah sejak dahulu akan menjadi orang kafir dan mati dalam keadaan kafir. Tidak demikian adanya. Kalau seandainya kita mengambil kesimpulan demikian, berarti sia-sia Allah mengutus seorang nabi, sia-sia Allah menurunkan wahyu, sia-sia Allah menurunkan Al-Quran yang katanya menjadi petunjuk, ya, dan furqan bagi manusia. Kalau seandainya kita memahami seperti itu, tetapi kita memahaminya bahwasanya ada ruang ikhtiar bagi manusia. Makanya Allah dalam surah lain mengatakan, Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Kami telah tunjukkan kepada manusia itu jalan kebenaran melalui nabi, melalui rasul, melalui kitab wahyu. Maka imma syakiran wa imma kafura. Mereka lah yang menentukan apakah mereka akan bersyukur dengan mengikuti jalan tersebut atau mereka memilih jalan kufur. Tetapi apa yang akan mereka pilih, Bapak dan Ibu, sebagai salah satu wujud kita meyakini kadimnya ilmu Allah atau azalinya ilmu Allah, kita harus mengatakan Allah telah mengetahui dari dulu, dari awalnya. Karena kalau kita mengatakan Allah pun nggak tahu apa yang akan mereka pilih, ya Allah juga lihat-lihat dulu ini orang akan jadi beriman atau enggak, baru nanti dikasih hukuman, nggak begitu kan? Karena kalau kita berpikiran begitu berarti kurang kekuasaannya Allah. Allah itu mungkin naudzubillah bisa jatuh kepada sifat jahil, tidak mengetahui apa yang diciptakan, tidak mengetahui detail-detail apa yang akan terjadi dalam jagat raya ini, maka itu tentu sebuah hal yang mustahil bagi zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu cara memahami kedua dari ayat potongan ayat ini yang mengatakan fama kanu liyu'minu bima kadzdzabu min qabl, dan tidaklah mereka memang, kata Allah, memang mereka tidak akan beriman dengan apa-apa yang mereka dustakan sebelumnya. Jadi ya wajarlah mereka dihabisi oleh Allah, diazab oleh Allah, ditimpakan hukuman yang menghabisi mereka semua. Kadzalika yatba'ullahu ala qulubil kafirin. Demikianlah Allah telah menempel, ya, mencap, menutup hati-hati orang-orang, hati-hatinya orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah Allah mengunci, ya, yatba'u bisa jadi juga mengunci atau mencap, dikasih stempel begitu, ya, ini hatinya kafir begitu. Kadzalika yatba'ullahu ala qulubil kafir. Demikianlah Allah mengunci hati-hati orang yang kafir, yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma wajadna li aktsarihim min ahdin, dan kami tidak mendapatkan, ya, wa ma wajadna li aktsarihim min ahdin, dan kami tidak mendapati kebanyakan mereka itu memenuhi janjinya. Janji di sini bukan janji sesama manusia, ya, janji antara manusia dengan Allah. Karena dulu pada hakikatnya Bapak dan Ibu, semua manusia ini telah berjanji di hadapan Allah akan beriman kepada Allah, akan beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Artinya mentauhidkan Allah. Ketika manusia ditiupkan rohnya ke dalam tubuhnya di saat dia berumur 4 bulan, maka pada saat itu Allah mengambil perjanjian dari kita, mitsaq, ahdun, bahwasanya kita akan menuhankan Allah, kita akan menyembah Allah. Alastu birabbikum qalu bala. Allah mengatakan, bukankah aku Tuhanmu? Kita telah mengatakan bala, ya. Nah, dulu perjanjian itu sudah ada, tapi wa ma wajadna li aktsarihim min ahdin, dan kami tidak mendapatkan kebanyakan mereka itu menepati janjinya dengan Allah. Wa in wajadna aktsarahum lafasiqin, melainkan sebaliknya yang kami dapati mereka kebanyakannya adalah orang-orang yang fasik, ya, orang-orang yang ingkar, banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, itu akhir daripada kisah Nabi Syuaib ya, yang telah kita sampaikan sebelumnya. Ya, Nabi Lut ya. Setelah Nabi Lut, kemudian ya Nabi Lut ya. Kisah Nabi Lut yang berakhir sampai di ayat 101 atau ayat 102 ini. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, di ayat selanjutnya 103 dan 104 Allah berpindah menyampaikan kepada kita kisah nabinya yang lain. Salah satu nabi ulul azmi, ya nabi yang paling banyak juga disebutkan dalam Al-Qur'an namanya, yaitu Nabi Musa bin Imran alaihissalam. Nabi Musa merupakan nabi yang paling banyak disebut kalimat namanya. Kalau ceritanya tentu tetap Nabi Muhammad ya sallallahu alaihi wasallam, tapi kalimat namanya yang paling banyak dan kisahnya disebutkan dalam Al-Qur'an adalah Nabi Musa alaihissalam. Itu sekitar 136 kali ya. Menurut peneliti, Nabi Musa merupakan nabi yang paling banyak disebut ceritanya dalam Al-Qur'an setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Muhammad bukan cerita hidupnya, tapi memang penyebutan perintah-perintah ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau Nabi Musa ini memang kisahnya ya, kisah kehidupannya, kisah perjuangan dakwahnya yang paling banyak disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Tsumma ba'atsna min ba'dihim Musa biayatina. Kemudian kami utus setelah mereka, yaitu para nabi-nabi yang sebelumnya tadi itu, umat-umat mereka, diutus oleh Allah Nabi Musa biayatina, dengan ayat-ayat kami, dengan mukjizat-mukjizat kami, hujah-hujah kami, ila Fir'auna wa mala'ihi, kepada Fir'aun dan juga kepada pemuka-pemuka kerajaan Fir'aun ya. Jadi Nabi Musa ini Bapak Ibu, kita tentu sudah sangat sering mendengar cerita tentang Nabi Musa. Nabi Musa merupakan salah satu Nabi Ulul Azmi bersama Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Musa ini termasuk Nabi yang sangat istimewa ya. Karena Allah karuniakan kepada Nabi Musa ini begitu banyak sifat-sifat yang mulia. Mulai dari ketegarannya dalam berdakwah, mulai dari ketawaduannya, mulai dari apalagi misalnya kesabarannya menghadapi kaum Bani Israel yang sangat-sangat memiliki sifat yang sangat mengesalkan, menjengkelkan, dan mulai dari kekuatan fisiknya ya yang disebut dalam Quran qawiyun amin, sifat amanahnya, sifatnya dalam menjaga pandangan, yang tidak mau bahkan sekedar berjalan di belakang perempuan dia tidak mau ya, karena khawatir nanti syaitan menghinggapinya pandangannya dan seterusnya. Jadi Nabi Musa ini merupakan Nabi Ulul Azmi yang sangat banyak ya. Bahkan di dalam riwayat dijelaskan oleh Rasulullah SAW ketika peristiwa Mi'raj itu Rasulullah melihat di akhirat nanti itu umat yang paling banyak itu selain umatnya Nabi Muhammad adalah umatnya Nabi Musa ya. Bahkan sempat Nabi Muhammad cemburu ya melihat begitu banyaknya umat Nabi Musa, karena memang beliau lama sekali berdakwah dan banyak yang beriman dengannya gitu ya. Tapi ternyata setelah itu Allah perlihatkan kepada Nabi Muhammad umatnya yang ternyata jumlahnya lebih banyak, dan di situ Allah mengatakan dari setiap umat itu akan Allah ambil 70.000 orang yang akan dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab. Tsumma ba'atsna min ba'dihim Musa biayatina ila fir'auna wa mala'i. Kemudian kami utus setelah kaum-kaum yang sebelumnya tadi disebutkan, kaum Ad, kaum Samud, ya, kaum Madian, kaum Sodom dan seterusnya, kami utus kepada umat manusia yaitu Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ini Bapak dan Ibu termasuk Nabi istimewa karena beliau diutus kepada dua kaum ya, kaum Kipti yang waktu itu ada di kerajaannya Firaun, dan kemudian kepada kaum Bani Israel ya setelah Firaun tewas dan kemudian Bani Israel berada di bawah pimpinannya Nabi Musa alaihissalam. Fadzalamu biha. Kami utus setelah mereka itu Nabi Musa dan dengan ayat-ayat kami, mukjizat kami kepada Firaun dan kepada pemuka-pemuka Firaun, kepada menteri-menterinya, ya, ulu balangnya dan seterusnya. Fadzalamu biha. Maka orang-orang Firaun dan para petinggi-petinggi kerajaannya itu berbuat zalim dengan ayat-ayat tersebut. Zalim di sini artinya kafir ya, berbuat kafir. Mereka mengkafiri, mengingkari, melawan dan
menentang ajarannya Nabi Musa alaihissalam. Fanzur kaifa kana aqibatul mufsidin. Maka lihatlah wahai Muhammad, wahai umatnya Nabi Muhammad, kaifa kana aqibatul mukadzibin. Bagaimana akibat hukuman yang Allah berikan kepada orang-orang yang merusak di atas dunia, ya, karena Firaun ini bukan saja dia mendakwakan dirinya sebagai Tuhan, tapi dia juga menghukum manusia, menyiksa manusia, siapapun yang melawan kepadanya dihabisi, ya, dibunuh dengan cara-cara yang sangat mengenaskan, ya. Maka mereka disebut oleh Allah sebagai orang-orang mufsidin yang berbuat kerusakan di muka bumi. Wa qala Musa ya Fir'aunu inni rasulun min rabbil alamin. Berkatalah Musa kepada Fir'aun, ya tentu kita skiplah dulu kisah-kisah Nabi Musa, karena nanti kita akan menemukannya dalam Al-Quran, bagaimana beliau selamat daripada programnya Fir'aun yang membunuh setiap anak laki-laki yang lahir, bagaimana ibunya menghanyutkannya ke sungai Nil, yang kemudian justru didapati oleh istrinya Fir'aun sendiri, yang kemudian bagaimana Allah menjadikan Fir'aun pun akhirnya uh, uh, manut begitu ya, patuh kepada istrinya, padahal dia telah membuat sebuah program yang dia sendiri yang menandatanganinya, siapapun anak laki-laki yang lahir harus dibunuh. Ternyata justru istrinya mendapatkan seorang anak laki-laki yang baru lahir, dan akibat karena permintaan istrinya, Firaun pun membiarkan anak tersebut dirawat di istananya, yang kemudian akan menjadi musuh bebuyutannya, musuhnya yang nomor satu, ya. Itulah yang diantaranya kita sebut dengan makar Allah tadi. Bagaimana dahsyatnya program Firaun, ya, utus segala macam sistem, ya, mata-mata untuk menjergap setiap rumah-rumah yang melahirkan anak laki-laki. Itu makarnya Firaun. Tapi makarnya Allah lebih dahsyat lagi. Allah biarkan Nabi Musa lahir, bahkan Allah buat Musa itu sendiri dibesarkan oleh Firaun. Ya kan, sesuatu yang sangat kontradiktif ya Bu, ya. Orang punya program membunuh anak laki-laki, tapi justru dia sendiri yang merawat seorang anak laki-laki yang dia tidak ketahui dari mana asalnya. Itulah makarnya Allah, ya. Fanzur kaifa kana akibatul mufsidin, dan lihatlah bagaimana Allah memberikan akibat atau hukuman kepada orang-orang yang berbuat kerusakan. Allah tenggelamkan Firaun di Laut Merah, dan waktu itu dia sempat mau beriman, ya, ketika dia telah melihat kematian telah di depan matanya, dia sempat beriman, ya, berkatakan saya beriman dengan Tuhannya Musa dan Tuhan Harun, tetapi waktu itu nyawanya telah berada di tenggorokannya, di mana ketika nyawa itu telah sampai di tenggorokan, tidak ada lagi kesempatan bagi manusia untuk taubat pada Allah. Wa qala Musa ya Fir'aunu inni rasulun mir rabbil alamin. Berkata Musa kepada Fir'aun, ya tentunya kita skip kisah-kisah Nabi Musa yang sebelum fase ini. Beliau berkata inni rasulun mir rabbil alamin. Sesungguhnya aku adalah rasul daripada Tuhan semesta alam. Tentunya Bapak dan Ibu, seperti yang saya sampaikan, kisah Nabi Musa ini akan banyak sekali kita dapatkan. Kita tunggu tanggal mainnya, kapan kita berjumpa, nanti kita akan bahas pada waktunya, ya. Wallahu a'lam bishawab. Bapak dan Ibu, terima kasih atas perhatiannya dan kehadirannya. Dan saya sekali lagi mohon maaf karena pada hari ini pertama, ya, saya rasa saya tidak bisa tampil menggunakan laptop. Saya coba connect beberapa kali tapi tidak nyambung, sehingga hari ini terpaksa dari awal sampai akhir pakai gadget atau pakai handphone. Kualitas gambarnya kurang bagus dan tidak bisa menampilkan file daripada ayat-ayat yang kita tadabburi. Tapi sungguh pun demikian, mudah-mudahan tidak mengurangi sampainya pesan-pesan, hikmah-hikmah, pelajaran-pelajaran daripada tadabbur Al-Quran yang kita lakukan pada pagi hari ini, surah Al-A'raf ayat 96 sampai ayat 104. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sekali lagi, dan saya mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan, salah dan khilaf ucapan dan perkataan. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dilimpahkan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.